Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agusin Dewi Pradipta. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal dengan judul Sintesis Senyawa Alil Metilfenol Epoksida dan Uji Aktivitasnya sebagai Senyawa Antimalaria terhadap Plasmodium falciparum. Pada penelitian ini, saya dibimbing dengan dosen pembimbing pertama, yaitu Profesor Dr. Anis Jumina, PhD. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Secara global, pada tahun 2022 diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di 85 negara dan di wilayah endemis malaria. Terjadi peningkatan sebanyak 5 juta kasus dibandingkan dengan tahun 2021. Sebagian besar peningkatan jumlah kasus selama 5 tahun terakhir ini terjadi di negara-negara di kawasan Afrika. Selanjutnya, menurut World Malaria Report pada tahun 2020, kasus malaria terkonfirmasi sebesar 172 juta kasus dengan 77.000 kasus kematian akibat malaria. Sedangkan pada wilayah WHO Southeast Asia Region, Indonesia menjadi penyumbang kasus malaria paling banyak, kedua setelah India dari 10 negara yang tergabung. Wilayah di Indonesia dengan kasus malaria terbanyak yaitu dari bagian timur, di antaranya adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku. Kejadian kasus malaria di Indonesia ini meningkat dari tahun 2019 hingga 2021 dan menyebabkan angka kematian di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini menurut penelitian Malino dan kawan-kawan tahun 2023. Yang selanjutnya itu mengenai latar belakang. Yang pertama yaitu adalah malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia yang ditularkan melalui nyamuk malaria Anopheles sp berjenis kelamin betina. Hal ini disampaikan oleh Elbans tahun 2022. Kemudian klasifikasi parasit. Spesies Plasmodium yang mampu menginfeksi manusia yaitu adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malariae. Untuk Plasmodium falciparum sendiri menyebabkan malaria falciparum yang menyebabkan jenis penyakit malaria terberat. Kemudian ada Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana yang dapat kambuh jika tidak diobati dengan baik. Kemudian ada Plasmodium oval yang jarang ditemui karena umumnya ada di Afrika dan seringkali sembuh tanpa pengobatan. Dan yang terakhir adalah Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria. Lalu untuk resistensi. Sintesis obat sendiri sudah banyak sekali ditemukan untuk mengobati penyakit malaria. Obat sintesis malaria seperti 4-aminoquinolin, kloroquine primaquine, dan kinin piremetamin dilaporkan gagal membasmi parasit akibat resistensi Plasmodium terhadap obat sintesis tersebut. Salah satu daerah endemik malaria, yaitu Papua, dilaporkan telah mengalami resistensi untuk jenis obat kloroquine, piremetamin, dan juga sulfadoksin. Hal ini disampaikan oleh Salahuddin dan kawan-kawan tahun 2021. Pengobatan malaria lainnya yang direkomendasikan adalah ACT atau artemisinin based combination therapy. Metode pengobatan ACT sendiri sudah menjadi standar pengobatan malaria. Namun, karena adanya kasus resistensi Plasmodium falciparum terhadap artemisinin, itu mampu mengancam efektivitas pengobatan ACT saat ini. Selain itu, pengobatan ini juga menimbulkan efek samping berupa kerusakan pada hati dan reaksi alergi. Oleh karena itu, dengan adanya resistensi ini, diperlukan adanya sintesis obat baru untuk anti malaria. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah melakukan sintesis senyawa alil metilfenol dengan menggunakan metilfenol sebagai bahan utama dengan katalis asam AlCl3. Yang kedua yaitu melakukan sintesis senyawa alil metilfenol epoksida dengan menggunakan metakloroperbenzoid acid atau MCPBA dari alil metilfenol hasil sintesis. Dan kemudian melakukan uji aktivitas alil metilfenol epoksida terhadap Plasmodium falciparum. Manfaat dari penelitian ini yaitu adalah memberikan senyawa baru yaitu alil metilfenol epoksida yang dapat dijadikan alternatif sebagai obat anti malaria. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya itu adalah mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu adalah metilfenol. Metilfenol adalah molekul organik aromatik dengan satu gugus metil dan satu gugus hidroksil. Metilfenol digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk sebagai bahan dalam produk farmasi, bahan pengawet,
dan sebagai bahan kimia dalam sintesis senyawa lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Setiati dan kawan-kawan tahun 2020. Beberapa turunan metilfenol sedang diuji di dalam kimia medisinal untuk potensi pengembangan obat baru. Penelitian ini mencakup berbagai aplikasi terapeutik termasuk efek antiinflamasi, antimikroba, analgesik, dan antiproliferasi terhadap kanker. Hal ini disampaikan oleh penelitian Rajput et al. Tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu adalah mengenai epoksida. Senyawa epoksida merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi epoksidasi. Reaksi epoksidasi sendiri merupakan reaksi pembentukan cincin epoksida yang dapat disintesis dengan mereaksikan alkena dengan oksigen aktif. Hal ini disampaikan oleh Listiana dan kawan-kawan tahun 2017. Reaksi sintesis epoksida dapat terjadi melalui transfer oksigen dari MCPBA ke alkena yang difasilitasi oleh substituen elektron donating seperti gugus hidroksi, metoksi, alkil maupun amina pada karbon-karbon alkena dan gugus elektron withdrawing pada asam peroksid. Senyawa dengan satu gugus epoksida seperti fosfomycin memiliki kemampuan sebagai antibiotik dan suberosin epoksida sebagai anti malaria. Hal ini disampaikan oleh Husin dan kawan-kawan tahun 2014. Yang selanjutnya yaitu adalah mengenai uji aktivitas senyawa. Dalam 30 tahun terakhir, Plasmodium falciparum sudah resisten terhadap obat anti malaria yang ada, sehingga perlu dikembangkan obat anti malaria yang baru dengan sifat fisikokimia yang lebih baik pada strain yang telah resisten terhadap obat lama. Pengujian aktivitas senyawa anti malaria ini dilakukan dengan metode in vitro melalui metode yang sudah dimodifikasi oleh Traeger dan Janssen tahun 1976. Proses pengujian senyawa untuk melihat efektivitasnya terhadap parasit malaria di luar organisme hidup diperlukan inang untuk parasit. Biasanya eritrosit manusia yang digunakan sebagai inang. Untuk mekanisme pengujian aktivitas senyawa ini sendiri, yaitu merupakan sintesis, hasil sintesis sampelnya akan dimasukkan ke dalam mikrotiter. Begitu juga dengan kontrol negatif dan kontrol positif serta kultur darahnya. Kemudian akan diinkubasi selama 48 hingga 72 jam. Kemudian akan dilakukan penilaian aktivitas senyawa dengan metode mikroskopis dan analisis data untuk IC50. Hal ini disampaikan melalui penelitian Makfiroh tahun 2019. Kelebihan dari penggunaan metode in vitro yang sudah dimodifikasi oleh Traeger dan Janssen tahun 1976 adalah hanya memerlukan sejumlah kecil darah kapiler, relatif lebih cepat dan lebih murah, serta membantu dalam identifikasi senyawa anti malaria sebelum melanjutkan ke uji yang lebih kompleks dan uji klinis. Yang selanjutnya yaitu mengenai perumusan hipotesis dan hipotesis. Perumusan hipotesis yang pertama, reaksi penambahan gugus elektrofilik berupa alil halida dan pada cincin aromatik dapat dilakukan dengan substitusi elektrofilik aromatik. Namun, senyawa aromatik kurang reaktif dibandingkan dengan alkena, sehingga diperlukan katalis asam Lewis AlCl3 dalam alkylasi untuk menghasilkan elektrofil yang cukup kuat untuk bereaksi dengan cincin aromatik. Hal ini disampaikan pada penelitian Quelet dan Round tahun 2018. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa alkilasi benzena dengan katalis AlCl3 memiliki reaksi optimum pada 30 derajat Celcius dan bekerja secara optimum pada waktu 3 jam. Dan dihasilkan konversi sebesar 27,09%. Hal ini disampaikan oleh Setiawati tahun 2012. Dari perumusan hipotesis tersebut diperoleh hipotesis yang pertama, yaitu jika senyawa metilfenol direaksikan dengan alil klorida menggunakan katalis AlCl3 melalui reaksi substitusi elektrofilik aromatik, maka akan menghasilkan senyawa alil metilfenol. Untuk perumusan hipotesis yang kedua, yaitu reaksi epoksidasi dapat terjadi antara senyawa yang mengandung rantai alkena. Penelitian menunjukkan metilrisinoleat yang mengandung alkena terminal bereaksi dengan MCPBA membentuk epoksida. Pelarut yang digunakan dalam melarutkan MCPBA yang mampu menghasilkan hasil sintesis yang tinggi, yaitu berupa kloroform. Mekanisme reaksi epoksidasi dengan MCPBA akan menghasilkan produk samping berupa MCBA sehingga dibutuhkan netralisasi dengan NaOH dalam pH basa. Epoksidasi dengan metode ini dilaporkan menghasilkan rendemen lebih dari 80%. Hal ini sesuai dengan penelitian Nidbani pada tahun 2007. Dari perumusan hipotesis ini diperoleh hipotesis kedua yaitu jika senyawa alil metilfenol yang mengandung alkena terminal direaksikan dengan MCPBA dalam pelarut kloroform dan dinetralisasi menggunakan NaOH 10%, maka akan menghasilkan senyawa alil metilfenol epoksida.
Yang selanjutnya yaitu adalah perumusan hipotesis ketiga. Senyawa metilfenol memiliki berbagai aktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan analgesik. Senyawa dengan satu gugus epoksida seperti fosfomisin memiliki kemampuan sebagai antibiotik dan suberosin epoksida sebagai antimalaria. Hal ini disampaikan oleh penelitian dari Sajadi dan kawan-kawan tahun 2016. Dari perumusan hipotesis ini diperoleh hipotesis ketiga, yaitu jika senyawa alil metilfenol epoksida yang merupakan turunan dari metilfenol memiliki gugus hidroksil dan heterosiklik epoksida yang mengandung oksigen berhasil disintesis, maka senyawa tersebut akan memiliki aktivitas antimalaria yang baik terhadap Plasmodium falciparum. Rancangan penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, sintesis senyawa alil metilfenol, kemudian sintesis senyawa alil metilfenol epoksida, dan yang terakhir, uji aktivitas senyawa antimalaria. Untuk reaksi kimia yang akan terjadi secara garis besar adalah sebagai berikut. Untuk uji aktivitas antimalarianya sendiri akan menggunakan Plasmodium falciparum dengan strain FCR3. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah sintesis alil metilfenol. Metilfenol akan dicampurkan dengan pelarut kloroform. Kemudian akan ditambahkan dengan katalis AlCl3 dalam penanas es dan akan ditambahkan dengan alil klorida setetes demi setetes dan akan direfleks selama 3 jam dalam suhu 40 derajat Celcius. Setelah direfleks, maka akan diberikan Aquades 40 ml sebelum diekstraksi. Fase organik yang didapatkan akan diekstraksi dengan larutan garam, dan fase air yang didapatkan akan diekstraksi dengan etil asetat. Kemudian akan dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat, difiltrasi, kemudian akan dievaporasi untuk menghilangkan sisa-sisa dari pelarut. Kemudian hasil yang diperoleh akan ditimbang dan diuji dengan instrumen GCMS, FTIR, dan juga proton NMR. Yang selanjutnya yaitu adalah sintesis alil metilfenol epoksida. Alil metilfenol hasil sintesis tadi akan dilarutkan dalam kloroform, begitu juga dengan MCPBA yang akan dilarutkan dalam kloroform. Kedua campuran ini akan dicampurkan dan akan direfleks selama 2 jam dalam suhu 50 derajat Celcius. Setelah direfleks selama 2 jam, akan ditambahkan kloroform dan akan diekstraksi. Fase organik akan diekstraksi dengan NaOH, kemudian akan dilakukan pencucian dengan Aquades dan akan dikeringkan dengan Na2SO4. Kemudian akan difiltrasi dan dievaporasi untuk menghilangkan sisa pelarut. Hasil sintesis akan ditimbang dan dilakukan pengujian dengan instrumen GCMS, FTIR, HNMR, dan karbon NMR. Yang terakhir yaitu adalah uji aktivitas antimalaria. Alil metilfenol epoksida yang sudah didapatkan akan ditimbang 10 mg, kemudian dilarutkan dalam 100 mikroliter DMSO, diambil 10 mikroliter dan ditambahkan RPMI sebanyak 990 mikroliter. Kemudian akan dibagi menjadi beberapa konsentrasi, yaitu 10, 5, 1, 0,5, dan 0,1 mikrogram per mililiter. Lalu akan dimasukkan ke dalam mikroplate dan ditambahkan inokulum sebanyak 100 mikroliter. Pada mikroplat ini sendiri juga sudah disiapkan kontrol negatif yang berupa DMSO dan kultur sel darah merah, kemudian kontrol positif berupa kloroquine. Selanjutnya akan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 jam. Setelah selesai diinkubasi, akan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 7000 rpm. Lalu disiapkan apusan tipis pada objek gelas dan diberikan perlakuan yaitu fiksasi dengan metanol, diberikan warna Giemsa 10% selama 10 menit, dan dilakukan pencucian dengan air mengalir. Hasilnya akan diamati dengan mikroskop perbesaran 1000 kali dengan minyak emersi. Kemudian hasilnya akan dianalisis datanya untuk penghitungan IC50. Untuk persentase parasitemianya sendiri dapat dilakukan dengan rumus sel darah merah terinfeksi dibagi sel darah merah total dikalikan 100%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.